kita sekarang akan masuk kajian, yaitu lanjutan dari kajian yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah keruntuhan sistem politik Islam. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara, cinta. Atau sejarah keruntuhan sistem kekhalifahan Islam yang kemarin lalu itu kita sudah masuk. Kemarin itu kita membahas tentang awal mula bagaimana berdirinya Abbasiyah dan kemudian bagaimana mereka sampai ke puncak. Di sini ada yang sudah ikut kajian di pertemuan sebelumnya? Belum ya, kebanyakan belum ya. Ya udah, nggak apa-apa lah insya Allah. Tapi kita lanjutkan aja sekarang. Ada beberapa hal yang akan disampaikan di sini mungkin agak asing, tetapi pada fakta sejarahnya memang mengatakan hal yang seperti ini dan kita harus mengambil hikmah. Jadi baraya semua sekalian begini, puncak kejayaan dinasti Abbasiyah itu terletak pada kepemimpinan Harun al-Rashid dan putranya yang paling terkemuka yaitu Al-Ma'mun. Jadi Harun al-Rashid itu kenapa dia bisa menjadi salah satu khalifah yang paling kuat? Karena ada perjanjian, ada kesepakatan antara beliau dengan seorang ulama besar pada waktu itu, yaitu Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Jadi khalifah-khalifah sebelumnya itu tidak pernah dibantu oleh ulama, karena ulama-ulama itu biasanya menolak untuk diangkat sebagai anak buahnya khalifah. Jadi misalkan Abu Hanifah itu seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, Abu Hanifah itu sampai dia rela mati demi tidak mau menjabat sebagai hakim agung, Qadi al-Qudat. Jadi ketika ditawarin sama khalifah, kalau kamu terima, kamu saya kasih duit, kamu saya kasih pengaruh, kasih jabatan, seluruh mazhab kamu akan disebarkan ke seluruh dunia Islam. Tapi kalau kamu nolak, kamu mati. Milih nolak. Dan meninggalnya itu dengan cara disiksa sampai meninggal. Nah, kebanyakan ulama-ulama sebelumnya itu lebih memilih mati, meninggal daripada berkhidmat kepada pemimpin yang menurut mereka zalim. Mereka tidak mau Islam itu dijadikan sebagai pijakan bagi kekuasaan politik tertentu. Begitu. Nah, tetapi di zaman Harun al-Rashid itu ada perbedaan yang signifikan terkait dengan kompromi antara ulama dengan umara. Jadi Abu Yusuf pada waktu itu diajak juga. Abu Yusuf itu adalah muridnya Abu Hanifah. Abu Yusuf itu diajak sama Harun al-Rashid, mau nggak kamu jadi hakim agung di pemerintahan Abbasiyah? Kata Abu Yusuf, saya menerima dengan 3 syarat. 2 syaratnya nggak terlalu penting, tapi syarat yang paling pertamanya itu adalah bahwa kamu khalifah harus ada di bawah aturan hukum. Jadi khalifah itu pada umumnya ada di atas hukum, karena sistem pemerintahan Abbasiyah sebelumnya itu adalah khalifah punya 3 anak buah. Anak buah yang pertama itu adalah wazir atau perdana menteri, anak buah yang kedua itu adalah syarif atau pemimpin tentara, dan anak buah yang ketiga itu adalah qadi, hakim agung. Biasanya seperti itu. Nah, di zaman Abu Yusuf mengatakan, saya mau jadi hakim agung dengan catatan bahwa pemerintah termasuk Anda harus tunduk patuh pada syariat Islam. Dan syariat Islam yang saya maksud itu adalah syariat yang saya sudah bukukan dalam kitab-kitab tertentu, diantaranya adalah Al-Kharaj. Harun al-Rashid luar biasanya pada waktu itu menerima, oke, saya terima tawarannya. Jadi pada waktu itu untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, sistem kekhalifahan atau sistem diktator absolut itu ternyata dikalahkan oleh aturan hukum. Jadi monarki konstitusi pertama kali itu adalah di zaman Abbasiyah, di zaman Harun al-Rashid. Itu yang pertamanya seperti itu. Dan dari hukum itulah kemudian nanti bertahan di Mesir, hukum KUHP-nya itu bertahan di Mesir sampai lama banget, dan kemudian dibawa oleh Napoleon ke Prancis dan akhirnya memunculkan sistem hukum yang disebut sebagai hukum klasik. Jadi kitab undang-undang hukum klasik
Itu dibawa oleh Napoleon dan akhirnya kita pakai sekarang. Di Indonesia dipakai karena dari Prancis ke Belanda, dari Belanda ke Indonesia. Jadi sebenarnya banyak aturan-aturan dalam KUHP di seluruh dunia itu yang sebenarnya mengambil dari syariat Islam. Misalkan ada beberapa prinsip dalam syariat Islam yang dipakai oleh hukum di seluruh dunia. Di antaranya adalah, kan di dalam Islam itu setiap orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undangnya. Setiap kesalahan apapun tidak boleh dihukum kalau tidak ada undang-undangnya. Itu sebenarnya ngambil dari syariat Islam, bahwa setiap orang itu tidak akan mendapatkan hukuman apapun kalau syariat tidak mencantumkan itu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali, cuman ada perombakan-perombakan besar dalam sejarah itu. Nah, tapi kita abaikan dulu. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid pada waktu itu setuju, dan akhirnya sejak kebersetujuan itu Umaro dan ulama itu bersatu, dan itu puncak kejayaan Islam. Puncak kejayaan Islam itu dilihatnya dari mana? Dari semua aspek kehidupan. Kan kalau orang-orang zaman sekarang banyak yang mengatakan bahwa kriteria kemajuan itu bukan hanya dunia, kriteria kemajuan itu adalah akhirat. Kalau banyak di antara kita yang sholat, masjid penuh, maka itu adalah kemajuan. Tidak. Di zaman syariat Islam berlaku, di zaman Khalifah Abbasiyah yang sangat terkemuka itu, dunia dan akhirat kriteria kemajuannya itu. Sampai pada waktu itu ada orang protes, orang Yahudi. Hei Muslim sini. Kan di dalam hadis itu dikatakan bahwa dunia itu adalah penjara buat orang-orang Islam. Kenapa sekarang malah maju? Maka ulama Muslim pada waktu itu mengatakan bahwa iya memang penjaranya kami itu seindah ini, apalagi nanti di akhirat. Karena memang indah. Jadi ini karena pada waktu itu belum ada ghuzul fikri, pada waktu itu belum ada perang pemikiran, belum ada sekularisasi. Kan sekarang dunia Islam itu disekulerkan. Setiap orientalis, setiap misionaris ketika menyebarkan ajaran mereka selalu menyisipkan kepada orang-orang Islam itu sekularisme. Kamu yang penting mah akhirat. Matematika itu gak usah, itu kami aja yang urus. Media massa itu kami aja yang urus, itu nggak akan dibawa mati. Banyak kan kata-kata yang seperti itu hasil dari ghuzul fikri, perang pemikiran. Di zaman kolonialisme itu dijejalkan terus-terusan kepada orang Islam, sehingga orang-orang Islam benar-benar tidak lagi memahami ajaran agamanya. Kita sekarang meninggalkan perkembangan media massa, kita sekarang mengabaikan bahwa ilmu ekonomi itu penting. Sampai sekarang kita ketergantungan pada riba pun kita belum bisa lepas dari itu. Gara-gara apa? Jarang sekali di antara kita yang berhasil untuk mengejawantahkan gagasan-gagasan Islam ke dalam ilmu ekonomi, ke dalam ilmu psikologi, ke dalam ilmu media massa, ke dalam ilmu cyber dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, di zaman Khalifah Abbasiyah itu tidak seperti itu semuanya. Makanya Harun al-Rasyid itu kemudian membuat yang namanya Baitul Hikmah, rumah hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kalau misalkan Baraya cek di dalam Al-Quran, itu kata-kata hikmah itu jumlahnya 20 biji. Dan itu jumlahnya sama dengan kata Alkitab. Dan sering direndengkan. Alkitab wal hikmah. Itu kan sering dengar kan di dalam Al-Quran yang seperti itu. Nah, hikmah yang dimaksud itu apa? Alkitab itu maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu yang diajarkan oleh Nabi. Sedangkan hikmah itu adalah yang diajarkan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka kalau ada hikmah, yaitu ada ajaran dari Nabi yang sebelumnya, maka itu adalah milik kaum muslimin yang hilang. Itu ada dalilnya kan yang seperti itu. Nah, karena itu adalah milik kaum muslimin yang hilang, maka ambil. Jadi ketika misalkan kain kafan ajaran Islam bukan? Kain kafan ajaran Islam, tetapi tidak ada di dalam Quran dan di dalam hadis kewajiban itu. Tetapi kita mengetahui bahwa di Alkitab misalkan Yesus atau Isa alaihissalam ketika meninggal dia dikafani. Jadi itu adalah hikmah sebenarnya. Karena kain kafan itu di dalam Quran dan di dalam hadis tidak ada kecuali untuk menguatkan ajaran yang sebelumnya. Nah, jadi dengan pikiran yang seperti itu akhirnya Harun al-Rasyid itu melakukan apa? Penerjemahan besar-besaran terhadap kitab-kitab, buku-buku dari seluruh dunia. Dari India diterjemahkan, dari Persia diterjemahkan, dari Romawi semuanya diterjemahkan, dimasukin ke Baitul Hikmah. Ilmuwan-ilmuwan paling terkemuka dibayar segede-gedenya. Dari mana cara mereka dibayarnya itu? Jadi hasil karya mereka, buku mereka itu ditimbang dengan emas. Semakin banyak buku yang diterbitkan per kertas, ya ditimbang aja dengan emas. Jadi kalau misalkan bikin satu rim itu kan 500 gram.
Nah itu dapat 500 gram emas. Itu dibayarnya itu segitu. Dan akhirnya apa? Kota Baghdad itu pagi-paginya penuh dengan sampah-sampah kertas. Jadi Baghdad ini gak ada ini ya papan tulis. Jadi Baghdad itu penuh dengan sampah kertas karena di gang-gang itu bisnis paling laku pada waktu itu adalah fotokopian, fotokopi manual. Nggak beneran digini tapi fotokopi manual. Jadi ada kitab kopi gitu banyak banget. Sampai akhirnya Islam sampai ke puncak peradaban waktu itu. Karena apa? Karena ilmu dunia, ilmu akhirat, gak ada yang namanya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang ada itu adalah Alkitab wal hikmah. Dan semuanya adalah wajib bagi kita untuk mengambil itu. Begitu. Di zaman Al-Ma'mun, putra Harun al-Rashid, itu penerjemahan itu dilakukan jauh lebih besar lagi. Bahkan pernah Al-Ma'mun itu ke Romawi, saya minta kitab ini, saya minta buku ini. Kalau nggak salah dari Socrates atau dari Aristoteles. Saya minta terjemahkan, saya minta kitab ini. Nggak bisa, ini satu-satunya di kami. Kalau nggak bisa berarti ngajak perang. Itu ngancam. Dan Romawinya, ya udah sebentar itu saya bikin salinannya dulu. Jadi pada waktu itu saking keranjingannya terhadap ilmu pengetahuan sampai ngajak perang kalau nggak dikasih buku gitu. Harifah Al-Ma'mun itu. Nah, tetapi justru disitulah inilah yang kemudian yang dibahas oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya, dalam bukunya yang berjudul Mukadimah. Jadi dia katakan bahwa peradaban itu kalau udah naik, udah puncak, itu pasti turun. Pasti turun. Dan inilah yang kemudian buku Ibnu Khaldun inilah yang kemudian digunakan oleh pebisnis zaman sekarang. Sebuah fakta logis dan empiris bahwa segala sesuatu itu udah naik pasti turun. Semuanya seperti itu. Negara, peradaban, orang terkenal, semuanya gini kan. Nah, bagaimana caranya biar udah naik turun? Gimana caranya biar nggak turun? Kalau udah naik, pas mau turun, kita bikin inovasi besar di situ untuk naikin lagi. Nanti turun lagi, bikin inovasi lagi di situ. Begitu seterusnya. Nah itu yang dipegang sama bisnismen sekarang itu diambilnya dari Ibnu Khaldun. Kita gak baca buku itu. Karena apa? Ya karena sekuler tadi. Itu mah kan ilmu sosiologi. Sosiologi kan gak penting. Ya kayak gitu. Nah kata Ibnu Khaldun itu, setelah Harun al-Rashid itu turun peradaban Islam, itu gara-gara apa? Gara-gara masalah sepele yang kemudian sering diabaikan. Yaitu apa? Cinta. Kisah cinta. Jadi Harun al-Rashid itu punya seorang istri yang solehah banget, baik banget, lucu banget, cantik banget. Dan dia mengizinkan, sama seperti kelaziman di masa lampau ya, sama seperti kelaziman di masa lampau, dia mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Nah, Harun al-Rashid tidak mau karena mencintai istrinya. Jadi akhirnya bikin kompromi, dia menikahi budaknya. Jadi si budak itu pada waktu itu tetap di bawah permaisuri. Nah, budak perempuan itu pada akhirnya menghasilkan keturunan yang namanya adalah Al-Ma'mun. Sedangkan dari istrinya melahirkan yang namanya Al-Amin. Al-Ma'mun itu pinter banget, soleh banget, taat banget. Tapi anak budak. Sedangkan dari istrinya itu Al-Amin nakal, kurang beradab karena menganggap dirinya adalah putra mahkota. Ini persis kejadiannya, persis banget kejadiannya seperti Raja Erlangga. Sudah mempersatukan Pulau Jawa, akhirnya punya anak. Yang pertama adalah Samarat Saha, yang kedua adalah Mapanji Garasakan. Dan akhirnya mereka berperang satu sama lain. Anak selir yang jauh lebih baik melawan anak dari permaisuri yang walaupun agak cupu,
tapi anak permaisuri. Dan itu terjadi pada waktu itu. Ketika Harun al-Rashid meninggal, ketika dia mau meninggal itu, dia punya pikiran, tahta saya wariskan ke siapa? Kalau kepada Al-Ma'mun, itu bukan anak permaisuri. Kalau saya serahkan pada Al-Amin, kacrut orangnya. Jadi dia, dan sama seperti yang terjadi di Jawa luar biasanya, Harun al-Rashid kemudian memecah kekhalifahan jadi dua. Dari Baghdad ke sebelah timur, Persia, Khurasan, Pakistan, Bukhara, dan lain sebagainya, itu diserahkan kepada Al-Ma'mun. Yang sebelah sininya, dari Baghdad ke sebelah sininya, termasuk Fustat, Alexandria, Damaskus, termasuk Mekah dan Madinah, itu diserahkan kepada Al-Amin. Udah itu meninggal aja. Nah ini terjadi, anak-anaknya itu kemudian terjadi rebutan tahta. Al-Amin itu takut kalau wilayah kekuasaannya cuma sepotong. Dia serang Al-Ma'mun. Al-Ma'munnya balas nyerang. 4 tahun terjadi pertumpahan darah antara orang-orang Islam gara-gara politik yang pada waktu itu tidak sempurna. Bisa dikatakan ini gara-gara poligami yang gagal gitu. Makanya kalau misalkan ada di antara baraya yang misalkan mau poligami misal ya, pikirkan dalam jangka panjang, karena poligami itu ada yang berhasil tapi ada yang gagal juga, dan kegagalan ini bisa menghancurkan sebuah negara, sama seperti yang barusan terjadi di Jawa, terjadi juga di Baghdad pada waktu itu. Nah, setelah pertempuran yang sangat dahsyat itu, Al-Ma'mun akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas. Setelah perang yang menyakitkan itu, Al-Ma'mun langsung membuat sebuah korps pasukan dari Khurasan, pasukan khusus, pasukan elit. Dan dengan kekuatan pasukan elit dari Khurasan ini, dia berhasil untuk mengalahkan Al-Amin. Berhasil. Dan dalam jangka waktu 1 tahun pemulihan terjadi semuanya, dan akhirnya berhasil. Tetapi, nah ini awal mula keruntuhan peradaban Islam itu dimulainya dari sini. Pasukan Khurasan itu semakin lama semakin kuat dan terlalu dominan. Dia menciptakan oligark dalam pemerintahan Al-Ma'mun. Sama seperti di banyak wilayah di dunia modern, ada presidennya, tapi si presiden itu di bawah bayang-bayang siapa gitu. Dan ini terjadi di banyak wilayah termasuk dalam sejarah. Al-Ma'mun mengendus. Ini pasukan elit terlalu kuat dan merongrong saya, dan akhirnya saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dia semakin lama semakin kuat dan bisa saja menjadi oligark yang lebih kuat daripada saya. Akhirnya apa? Al-Ma'mun bikin korps baru yang bahkan lebih kuat, yaitu ngerekrut orang-orang Turki. Orang-orang Turki itu penunggang kuda yang luar biasa. Mereka itu saudaraan sama Mongol kan. Jadi dulu itu ada sebuah dinasti yang namanya siapa gitu, punya anak 3, Tartar, Mongol, Turki. Nah, si Mongol berkuasa di daerah Cina, si Turki menguasai di daerah itu. Nah, jadi mereka itu sebenarnya saudaraan, jadi sama-sama kuat. Mongol itu kan benar-benar kuat kan. Nah, Al-Ma'mun itu kemudian merekrut orang-orang budak-budak Turki untuk bisa mengimbangi pasukan yang Khurasan, pasukan yang elit itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka benar-benar imbang. Terjadi persaingan di Baghdad. Saking banyaknya kerusuhan di Baghdad, pertempuran antara orang Turki dengan orang Khurasan, Al-Ma'mun sampai bikin ibu kota baru di Samaro. Sampai sekarang Samaro itu reruntuhannya masih ada. Kalau nggak bisa ke sana, googling itu ada di situ. Indah sekali Samaro itu, tapi itu adalah tempat pelarian Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun itu karena dia adalah seorang intelektual yang sangat besar, ketika terjadi gonjang-ganjing, dia juga memicu gonjang-ganjing yang lain, yaitu begini. Pada waktu itu, di masa Al-Ma'mun itu, ada seorang filosof besar yang namanya adalah Al-Kindi. Al-Kindi itu siapa? Bukan hanya filosof, tetapi dia juga adalah seorang teolog, ahli ilmu kalam. Ini sebenarnya ironi ya. Ini sebenarnya ironi. Di dalam Islam itu kita tuh gak boleh, dalam Islam ya, yang saya pahami, gak boleh ngebahas sesuatu tentang Tuhan. Gak akan kesampaian. Dalilnya udah jelas gak boleh. Tapi kemudian muncul satu aliran yang namanya adalah Mu'tazilah. Mereka berdebat membicarakan tentang Tuhan. Kenapa mereka berdebat membicarakan tentang Tuhan? Karena mereka berdakwah.
Jadi mereka itu, jadi di zaman Abbasiyah itu saking mereka keranjingan pada ilmu pengetahuan, seminggu sekali itu ada diskusi lintas agama, lintas budaya di depan khalifah. Di situ damai, di situ baik-baik saja. Tetapi orang-orang yang culun-culun itu akhirnya di pinggir-pinggir jalan memperdebatkan. Iya kan? Kita kalau misalkan nonton TV One gitu yang ini, kan itu yang bicara para ahli kan? Tapi kita ikut-ikutan nongkrong di warung kopi, ikutan ngobrol, ngejelek-jelekin negara gitu ya, ngejelek-jelekin orang itu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya orang-orang awam pada akhirnya ikut-ikutan yang seperti itu gitu. Padahal kita tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas. Nah itu juga yang terjadi di masa lampau. Jadi orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, semuanya di situ itu berdebat panjang di warung-warung kopi. Maka muncul Mu'tazilah itu untuk berdakwah, untuk membela ajaran agama Islam dari serangan orang-orang Kristen, dari serangan agama-agama yang lain. Nah, salah satu ayat yang sering dipelintir oleh orang-orang Kristen itu adalah di dalam Al-Quran, Isa itu disebut kalamullah. Kata orang-orang Islam, ya gak apa-apa kalamullah. Orang Nabi Muhammad aja disebutnya Al-Quran berjalan, kalamullah juga. Oh tapi gak bisa, ini disebutnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa Isa di dalam Islam juga ternyata adalah Tuhan, karena kalamullah, kalam itu adalah bagian dari Tuhan. Ucapan Tuhan itu adalah bagian dari Tuhan, kata orang Kristen. Karena kan gak mungkin Tuhan yang Esa memiliki atribut yang banyak. Kalau Esa ya Esa saja. Nah terjadi perdebatan kayak gitu. Akhirnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalamullah itu adalah makhluk. Artinya Al-Quran itu adalah makhluk, kata Mu'tazilah. Nah, kenapa Al-Quran itu adalah makhluk? Ada dalilnya, ada. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab begini. Kami memudahkan bacaan Al-Quran begini. Siapapun yang diturunkan dan dimudahkan, berarti dia makhluk. Gitu kan? Jadi akal pikiran berusaha menginterpretasikan ayat-ayat mutasyabihat. Padahal ayat mutasyabihat udah jelas gak boleh diperdebatkan. Tapi gara-gara pada waktu itu memang sedang ada perdebatan di antara orang Islam dan non-Islam, maka muncullah orang-orang Mu'tazilah untuk melakukan itu. Nah, Al-Ma'mun itu kemudian tertarik ikut perdebatan itu dan membela Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok yang paling getol mengajak orang-orang non-Muslim masuk Islam pada waktu itu, walaupun dengan perdebatan-perdebatan yang seperti itu. Nah, maka Al-Ma'mun mengatakan, kalau gitu saya ikutan Mu'tazilah. Dia katakan, siapapun ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, adalah bukan makhluk, maka dia musyrik. Al-Quran itu makhluk bukan? Bukan ya. Kata Al-Ma'mun itu, Al-Quran itu adalah makhluk. Kenapa seperti itu? Sesuai logika Mu'tazilah. Di dunia ini, di alam semesta ini, kalau bukan makhluk pasti kholik. Kalau ada jawaban lain yang menjawab itu musyrik. Benar gak? Ada pencipta, ada yang diciptakan. Ada gak selain dua itu? Adakah Allah menciptakan, adakah sesuatu yang tidak diciptakan Allah di dunia ini? Gak mungkin ada. Jadi kalau ada kholik pasti ada makhluk. Iya pasti dua itu, gak ada yang lain. Maka Al-Ma'mun mengatakan siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk, maka dia mengatakan Al-Quran itu kholik. Kalau mengatakan seperti itu musyrik. Gitu kan? Nah, ini kemudian karena dia dalam tanda kutip taat, soleh, baik, tapi Mu'tazilah mencoba untuk menginterpretasikan ayat-ayat mutasyabihat, padahal hanya Allah saja yang tahu arti takwilnya dari mutasyabihat itu. Dia langgar itu, ya setiap manusia punya kesalahan masing-masing. Dia langgar itu sehingga dia mengadakan sebuah ujian yang namanya mihnah. Mihnah ini kemudian bikin sebuah ujian. Ulama-ulama semuanya dikumpulin, ditanya dengan satu pertanyaan. Al-Quran makhluk bukan? Yang mengatakan bukan, dia musyrik, penjarakan. Dia nggak boleh ceramah. Di sini mulai muncul pengkhianatan atas kompromi antara Abu Yusuf dengan Harun al-Rashid. Dulu Harun al-Rashid mengatakan apa? Harun al-Rashid mengatakan bahwa khalifah harus taat pada syariat, harus taat pada hukum. Sekarang syariat itu diatur dengan interpretasi, dengan pikiran Al-Ma'mun. Ada kesalahan di situ karena udah beda generasi kan. Nah,
karena terjadi seperti itu, maka ulama-ulama pada waktu itu banyak yang ditangkap, kayak di Saudi sekarang. Banyak yang ditangkap dan kemudian dipenjarakan. Salah satu yang kemudian menjadi fenomena dan didukung oleh masyarakat adalah Ahmad bin Hanbal. Salah satu murid paling terkemuka dari Imam Syafi'i. Yang kemampuan ilmu hadisnya jauh lebih baik, tetapi fikihnya tidak terlalu baik. Spesialisasinya di hadis. Nah, Ahmad bin Hanbal itu gak pernah berdebat dengan orang Kristen, gak tahu fenomena yang terjadi pada waktu itu, biasa-biasa aja kena lugu. Maka Ahmad bin Hanbal ditanya, Al-Quran itu makhluk bukan? Salah satu ciri khas dari Ahmad bin Hanbal adalah dia tidak menjawab apapun kecuali dengan Quran dan Sunnah. Dia gak mau keluar fatwa, gak mau. Jadi kalau misalkan kan sekarang banyak ya, saya mohon maaf, apa hukumnya mukbang gitu? Terus ustadz ini menjawab gitu ya. Apa hukumnya, ya pokoknya mah yang gini gitu ya. Apa hukumnya nonton TV? Ada jawabannya gitu ya. Nah, Ahmad bin Hanbal itu nggak akan mau menjawab kalau tidak ada dalilnya. Ya diem saja. Saya nggak tahu gitu. Nah, ketika ditanya Al-Quran makhluk atau bukan? Kalamullah. Karena ada dalilnya. Ya oke, kalamullah itu makhluk atau bukan? Nggak tahu. Nggak ada dalilnya. Kamu tanya, nih jelas ya. Di dunia ini, kata para pemikir Mu'tazilah, ada kholik, ada makhluk. Kalau bukan kholik, pasti makhluk. Kalau bukan makhluk, pasti kholik, gak ada yang lain. Nah, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalamullah. Iya, kalamullah itu makhluk bukan? Gak tahu. Di penjara. Begitu. Nah, itu 3 bulan kemudian Al-Ma'mun meninggal. Digantikan oleh Al-Mutawakkil, adiknya. Nah, Al-Mutawakkil ini luar biasa di dunia perang. Jadi kalau kakaknya tuh benar-benar seorang intelektual, seorang cendekiawan, maka adiknya tuh gila perang. Dia tuh jenderal, ototnya gede-gede, codetnya banyak. Karena kalau perang dia paling duluan, walaupun dia raja, walaupun dia putra mahkota, dia paling duluan. Dan dalam satu riwayat dia pernah ngangkat beban. Jadi dia termasuk strongman kalau sekarang mah. Dia ngangkat beban 525 kilo. Jadi kayak sekarang ya kan ada yang strongman gitu yang ngangkut berapa gitu ya. Nah, ini termasuk yang seperti itu Al-Mutawakkil tuh. Udah menggila perang, badannya kuat banget, ahli memanah, ahli nombak. Ahli nombak tuh kalau nombak orang tuh tembus gitu. Bukan nancep gitu, tapi tembus sampai belakang, tombaknya jatuh di belakang gitu. Saking kuatnya gitu. Nah, Al-Mutawakkil itu karena gila perang, dia meningkatkan status dari cuman di penjara menjadi disiksa. Siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah, siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia di penjara sambil disiksa. Dan Ahmad bin Hanbal disiksa sampai kencing darah. Al-Quran makhluk bukan? Kalam Allah. Iya, kalam Allah itu makhluk bukan? Gak tahu. Gebret. Itu parah banget pada waktu itu. Ya karena apa? Karena ilmu-ilmu yang semestinya dibicarakan, didiskusikan di ranah cendekiawan itu malah diserahkan kepada tukang pukul. Ya jadinya seperti itu. Al-Mutawakkil itu taat, beragamanya itu taat. Tapi karena dia orientasinya adalah dia pemimpin dan dia termakan zamannya dan dia kurang intelektual, ya cara-cara yang diperlakukan seperti itu. Makanya banyak sekali kaum muslimin yang pada waktu itu akhirnya simpati pada Ahmad bin Hanbal dan mereka protes, mau demo kayak gimana pun. Saya mau demo, saya siap melawan. Tapi kata Ahmad bin Hanbal, jangan pernah melawan pemerintahan. Karena ada dalilnya. Nah, jadi Ahmad bin Hanbal itu seperti itu, selalu pakai dalil. Nanti kalaupun saya mati, saya dimutilasi, saya jangan pernah memberontak. Siapapun yang memberontak saya nggak ikut campur. Saya bukan penanggung jawabnya. Dia bukan murid saya, bukan pengikut saya, bukan siapapun. Jadi ulama tuh gitu. Jadi walaupun disakiti habis-habisan, dia melarang umatnya untuk memberontak, untuk protes. Lalu kayak gimana kalau seperti itu? Ya serahkan saja kepada Allah. Udah selesai gitu. Nah ini disiksanya lama di penjara. Dilepasin sebentar, tangkap lagi, gebukin lagi. Lepasin, tangkap, gebukin lagi. Seperti itu terus-terusan sampai Al-Mutawakkilnya meninggal. 10 tahun kalau nggak salah masa pemerintahannya. Al-Mutawakkil meninggal digantikan sama Al-Watsik.
Seperti itu juga Al-Watsik sampai meninggal, digantikan sama Al-Mu'tasim biamrillah. Nah, Al-Mu'tasim ini khalifah yang jahat, khalifah yang gak bener, khalifah yang benar-benar dia itu memiliki citra yang sangat buruk di depan masyarakat karena dia tuh tukang maksiat, dia tukang mabok, maaf ya, dia tukang mabok dan dia tuh tukang zina. Nah, karena itu ketika dia memerintah, dia pengen dapat simpati dari rakyat karena banyak orang yang tidak suka dengan pemerintahannya. Maka dia langsung balik. Sekarang siapapun yang berpihak pada Mu'tazilah akan saya hukum. Jadi masyarakat yang udah simpati sama Ahmad bin Hanbalnya dilepaskan dari penjara, kemudian orang-orang yang pro Mu'tazilah yang tadi itu sebaliknya dipenjara. Nah, akhirnya kelompok-kelompok yang di bawah pimpinan Ahmad bin Hanbal itu kemudian melakukan sweeping. Siapa yang Mu'tazilah, tangkap, gundulin. Arak rame-rame, telanjangin, masukin ke penjara dan sebagainya. Nah, ini karena pada waktu itu pengikut Ahmad bin Hanbal itu bukan semuanya orang baik, tapi orang yang bersimpati. Jadi kayak kita-kita gitu, dikasih kesempatan untuk demo, untuk apa? Ya mereka anarkis habis-habisan. Mereka lah yang kemudian dikenal dalam nama Hanabilah, kelompok Hanabilah. Ini semua orang di sweeping. Yang mengikuti Imam Syafi'i itu dihajar. Harus ngikutin Ahmad bin Hanbal karena Ahmad bin Hanbal adalah pahlawan rakyat. Ada salah seorang ulama paling terkemuka dalam sejarah di dunia tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari. Ilmunya udah luar biasa banget. Bisa disejajarkan dengan Imam Syafi'i atau dalam beberapa hal mungkin beliau lebih unggul dalam beberapa hal, khususnya adalah sejarah. Ibnu Jarir At-Tabari itu sampai mendirikan mazhab namanya Jaririyah karena memang dianggap sudah masuk dalam kategori ulama yang benar-benar luar biasa. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari itu pernah mengeluarkan sebuah pernyataan. Saya lebih mendukung pernyataan Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu digebukin sampai seluruh wajahnya itu penuh darah, digebukin. Hanya gara-gara dia lebih pro terhadap pendapat Imam Abu Hanifah daripada Ahmad bin Hanbal. Hanya gara-gara itu. Dan kemudian dalam satu momen dikatakan bahwa kenapa saya memilih Abu Hanifah, karena Ahmad bin Hanbal adalah imam hadis, tetapi bukan imam fikih. Itu digebukin lagi pas beres sholat Jumat sampai rumahnya itu dikepung, gak boleh keluar, gak boleh nyari makan, gak boleh nyari minum, gak boleh apa-apa, dikepung rumahnya sampai meninggal di sana. Dan ketika jenazahnya mau dikeluarin pun dilemparin batu sampai akhirnya dikuburkannya di dalam rumah. Itu ulama besar, benar-benar ulama besar. Sekarang ilmu tafsir yang dari Ibnu Katsir, dari Imam Al-Qurtubi, dari Jalalain, semua referensinya pasti dari Ibnu Jarir At-Tabari tanpa kecuali. Jadi kalau fikih, referensi utamanya pasti Abu Hanifah tanpa kecuali, tanpa ada kesempatan yang lain. Kalau tafsir, gak mungkin lepas dari Ibnu Jarir At-Tabari, pasti. Nah, itu meninggalnya sampai dengan cara yang sangat itu, dan dunia Islam akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang kacau balau yang seperti itu. Masyarakat yang gak ngerti apa-apa, masyarakat yang hanya emosi saja, terbawa tersulut karena pemerintah pada waktu itu pro terhadap orang Mu'tazilah yang liberal, yang mikirnya melampaui dan sebagainya, dan akhirnya dunia Islam menjadi hancur pada waktu itu, dan terjadi perang besar-besaran antara pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dengan pengikut Imam Abu Hanifah. Itu perangnya nggak berkesudahan sampai akhirnya di masa depan nanti muncullah mazhab. Mazhab di dunia Islam, dunia Sunni hanya 4, tidak boleh lebih. Gara-gara apa? Gara-gara kalau misalkan ada nambah atau yang lepas dari itu, maka akan terjadi peperangan. Padahal mazhab itu sejak awal boleh saja siapapun yang ini untuk mendirikan. Tapi sejak saat itu dunia Islam menjadi runtuh, menjadi redup. Karena apa? Karena setiap mau bikin karya gak boleh melampaui Imam Syafi'i, gak boleh melampaui Imam Ahmad bin Hanbal, gak boleh melampaui Imam Malik, gak boleh melampaui Abu Hanifah. Jadi buku-buku dunia Islam sejak saat itu syarah, komentar atas, begitu. Imam Bukhari, kita kenal Imam Bukhari sebagai
ulama hadis paling terkemuka. Iya kan ya? Tetapi dia digebukin juga dan diusir dari kampung halamannya gara-gara mereka yang tadi itu melakukan sweeping ke rumahnya. Bukhari sini. Anda ikut Quran dan Sunnah? Iya betul. Quran itu makhluk atau bukan? Lah, saya mah nggak mau jawab itu. Ya udah. Al-Quran ditunjukkan mushafnya. Ini Quran atau bukan? Imam Bukhari pada waktu itu ada dalam sebuah dilema. Qurannya itu kan kertas, mushafnya itu kertas, dan kertas itu pasti makhluk kan? Ini Quran bukan? Imam Bukhari bingung pada waktu itu. Jadi celetukan jawabannya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Sisanya kalian semua sudah tahu. Jawabannya gitu. Diusir juga. Karena bagi mereka semuanya wajib mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dan dia itu adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sekali lagi, di dunia Islam teologi itu gak pernah dibahas, gak boleh dibahas. Misalkan dalam Al-Quran dikatakan atau di dalam hadis, di dalam Quran wajah Allah atau Allah menyelupkan kakinya di neraka dan sebagainya, itu gak boleh dibahas. Ya karena gak bisa dibuktikan juga. Misalkan, jadi Al-Quran itu sebenarnya ada di atas arasy atau ada di mana-mana. Ya gak usah dibahas juga, dua-duanya ada dalilnya. Dan kalaupun kita misalkan yang sesungguhnya itu adalah ada di atas aras, kan gak bisa kita buktikan. Karena itu adalah yang gaib di antara yang paling gaib gitu. Masalah ketuhanan itu. Jadi ya udah kita bahas tentang masalah sosial, kita bahas masalah kenapa lampu ada gitu-gitu dan sebagainya. Itu adalah hal yang berfaedah. Tapi bertanya dan menjawab dan itu terkait dengan Allah itu bagaimana dan sebagainya, di dunia Islam itu gak pernah dikenal. Tapi sejak saat itu gara-gara mihnah itu yang dicetuskan pertama kali oleh Al-Ma'mun itu jadi bahan perdebatan. Al-Quran makhluk atau bukan? Kalau yang nyebut makhluk berarti dia Mu'tazilah, yang bukan berarti Ahlu Sunnah. Gak gitu. Terus ada pertanyaan takdir. Takdir itu dibuat. Jadi kalau misalkan ada orang melakukan perbuatan jahat itu dibuat sama Allah atau dia pilihan dia sendiri. Kalau yang gini berarti masuk Mu'tazilah. Akhirnya dunia Islam itu pecah belah. Jadi ini kelompok Syiah, ini kelompok Sunni, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Padahal kelompok-kelompok itu di dalam Islam tidak pernah ada, tidak pernah disebutkan, dan bahkan berkelompok itu tidak boleh. Saya mohon maaf ya, kemarin saya berdebat dengan seorang sarjana usuluddin. Dia keberatan dengan pernyataan saya bahwa saya katakan bahwa Sunni Syiah itu semuanya bid'ah karena di dalam Quran dan Sunnah itu gak pernah ada. Dia katakan Sunni itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada dalam metodologinya, dalam itikad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa yang pendiri NU itu? Hasyim Asy'ari dan sebagainya dan sebagainya. Saya katakan metodologi itu gak mungkin ada kalau konsepnya gak ada. Di dalam Islam gak ada dalil yang menyebut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Gak ada. Umat Islam akan pecah jadi 73 golongan. Satu yang selamat yaitu Al-Jamaah. Al-Jamaah yang dimaksud adalah kita bersatu padu. Gak usah bahas hal-hal yang gak jelas. Kita bersatu padu apapun pemikirannya, apapun gagasannya. Yang selamat itu adalah Al-Jamaah yang tidak berkelompok. Ini malah bikin kelompok-kelompok. Dunia Islam itu kan seperti itu sekarang akhirnya. Akhirnya dihancurkan. Gimana ceritanya Indonesia bisa lepas dari penjajahan Belanda misal? Karena bersatu. Sekarang dunia Islam kenapa hancur? Gimana caranya menang? Ya bersatu, tapi kita dipecah belah. Jangan ngaji sama kelompok anu. Itu sesat. Jangan ngaji sama kelompok anu. Itu sesat. Akhirnya semuanya pas sesat-sesat. Dan yang luar biasanya misalkan gini. Boleh gak belajar sama Ustadz Basalamah karena begini dan begitu? Ya boleh, tapi kan dia Wahabi. Ya gak apa-apa. Jadi kan banyak ilmunya yang bisa kita ambil. Yang tidak setuju yang gak apa-apa, namanya juga manusia, wajar kalau tidak setuju. Boleh gak kita ngambil pendapat Quraisy Shihab? Emang kenapa? Kan dia liberal, dia gak mewajibkan hijab. Ya pada bagian yang baraya gak setuju, ya silahkan tinggalkan kalau mau. Kalau bagian yang lain, masa kita harus hanya gara-gara 1-2 pendapat kemudian ulama itu kita tolak, kita blacklist gitu. Padahal ada banyak sekali ilmu yang bisa diambil darinya gitu. Kalau ngaji sama Gus Baha boleh nggak? Kan dia mengatakan bahwa bunga bank itu tidak riba. Ya emang kenapa? Setiap umat muslim itu memiliki pandangan pikiran yang berbeda-beda karena latar belakang mereka juga berbeda-beda. Dan itu bukan berarti pemecah belah.
Para sahabat itu perbedaan pendapatnya itu ekstrim. Para sahabat itu perbedaan pendapatnya itu ekstrim. Dan banyak di antara mereka yang sampai baku hantam. Umar itu baku hantam dengan Abu Darda misalkan, itu berapa kali. Umar itu berantem dengan siapa itu? Abu Musa Al-Asy'ari itu berantem terkait dengan pengangkatan pejabat non muslim. Kata Abu Musa, ya boleh saja diangkat karena yang paling penting adalah pemimpinnya bukan non muslim. Kata Umar, kalau ada muslim pilih yang muslim. Gak ada muslim di sini yang menguasai akuntansi sehebat dia. Itu berantem di situ, gontok-gontokan, gebuk-gebukan. Tapi gak pernah lepas dari jamaah, sholat berjamaah bareng, makan bareng dan sebagainya. Hanya pada titik itu saja mereka berbeda pendapat, dan wajar semua orang berbeda pendapat. Tapi biasa aja. Sekarang ada orang berbeda pikiran, pilihan politik, langsung yang tidak ini gak boleh disolatkan jenazahnya. Itu udah khawarij itu. Khawarij itu namanya tidak pernah disebutkan Al-Quran, tapi satu-satunya yang karakteristiknya disebut dalam Quran dan Sunnah. Dan mereka lah yang akan menghancurkan umat muslim. Ciri khasnya itu apa? Ciri khasnya itu adalah mereka suaranya bagus, bacaan Qurannya itu bagus, lekat sekali dengan Quran dan Sunnah. Kalian semua, Nabi berkata pada para sahabat, kalian semua akan iri tentang betapa taatnya dia pada Allah. Jadi bahkan dia lebih taat dibanding para sahabat. Tapi dia itu adalah anjing-anjing neraka. Karena apa? Karena Quran itu hanya di lisan, tapi gak masuk sampai ke tenggorokan. Hafal iya, diimplementasikan tidak, tapi mereka mengatasnamakan Islam. Berantem. Nah, dunia Islam sejak Mihnah itu, rebutan antara Mu'tazilah dengan Hanabilah itu turun, pecah belah apa dan sebagainya, sehingga tidak ada khalifah satupun yang dikenal sejak saat itu. Kecuali namanya yang belakangnya pastilah bi amrillah, alallah dan lain sebagainya. Jadi al-Watsik yang tadi bi amrillah, al-Mutawakkil bi amrillah juga, al-Hakim alallah dan lain sebagainya. Jadi ya semuanya aja pakai belakang alallah yang kayak gitu, tapi gak ada yang cukup dikenal. Sampai akhirnya peradaban Islam itu dihancurkan oleh Mongol. Kenapa peradaban Islam bisa dihancurkan oleh Mongol? Karena pada waktu itu Baghdad hanya dilindungi oleh sekitar 10.000 prajurit. Sedangkan pasukan Mongol 200.000 prajurit yang nyerang. Kenapa bisa jomplang gitu kekuatannya? Karena Baghdad tidak memiliki uang lagi, tidak memiliki biaya lagi untuk bisa membiayai ketentaraan yang jumlahnya pada waktu itu banyak. Kenapa seperti itu? Karena dunia Islam itu sudah pecah belah jadi banyak. Coba misalkan ya, waktu perang salib terjadi, kenapa hanya Salahuddin yang melawan? Kenapa bukan khalifah? Karena khalifahnya pada waktu itu gak bisa apa-apa. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Sultan Mesir. Awalnya Sultan Syam. Kemudian ketika menaklukkan dinasti Fatimiyah, jadi menguasai Syam dan Mesir. Nah, artinya apa? Khalifahnya di mana pada waktu itu? Gak ada, diem aja karena kekuatannya pada waktu itu benar-benar sempit, benar-benar sedikit. Sultan di mana-mana ada. Kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Misalkan di Afrika ada 4. Murabitun. Kemudian dinasti Muwahhidun. Kemudian Aglab, Idrisiyah, Fatimiyah, Cordoba, satu lagi yang di Spanyol. 6. Di Mesir tadi udah ya, wah pokoknya banyak banget pecah semuanya, pecah gini. Jadi ketika serangan Mongol terjadi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa, khalifahnya hancur. Kenapa khalifahnya hancur pada waktu itu? Karena di dunia Islam muncul perdebatan teologis. Al-Quran makhluk bukan, takdir ciptaan Allah atau bukan. Kalau misalkan tadi hujan terus bikin kita tidak datang ke sini, itu gara-gara kamunya males datang ke sini atau gara-gara hujan emang? Ayo, itu apa? Nah, kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang jelas-jelas itu melanggar syariat Islam, gak boleh ditambah-tambahin pertanyaan kayak gitu. Malah kita menciptakan hukum-hukum. Dan akhirnya apa? Banyak ustadz-ustadz zaman sekarang yang menciptakan hukum-hukum sendiri. Selfie. Gak boleh ngelel. Ada dalilnya. Dalil gak ada, mereka bikin sendiri karena mirip anjing. Ya kan,
mereka tuh bikin sendiri terkait dengan masalah-masalah ini, padahal nggak boleh. Salah satu dosa paling besar menurut Nabi Muhammad adalah kalian, kepada para sahabat, kalian bertanya tentang sesuatu sehingga memunculkan syariat baru yang memberatkan umat sesudah kalian. Salah satu dosa paling besar, berarti dosa paling besar itu sama dengan zina, sama dengan membunuh dan sebagainya, adalah bertanya terkait dengan syariat Islam sehingga memunculkan sebuah jawaban yang akhirnya memunculkan syariat baru yang membebani umat Islam sesudahnya. Dalil itu terbukti sekarang, banyak sekali ustadz yang langsung nyeletuk, gak kayak Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ditanya, ya saya nggak tahu. Dalilnya gini, oke, dalilnya ada begini. Di luar dalil itu saya nggak tahu. Udah aja selesai di situ. Sekarang, itu ada itu dalilnya. Jadi ya itu cocokologi yang tadi itu. Akhirnya umat Islam sekarang hancur peradabannya, dan kita sekarang hanya berdebat untuk masalah-masalah yang nggak penting. Ini teh udah waktunya diskusi belum? Oh belum. Oh ada 8 menit lagi. Nah, setelah kekhalifahan itu hancur, akhirnya apa? Kekhalifahan itu hancur diserang sama Mongol tahun 1225 hancurnya. Al-Ma'mun kapan bikin kebijakan itu? Tahun 833. Artinya peradaban Islam itu turun selama 400 tahun. Sebelumnya udah cukup kuat. Tapi turun sedikit demi sedikit ketika pasukan Mongol datang nyerang, hancur. Nah, setelah hancur, pasukan Mongol itu akhirnya bisa ditahan oleh Baibars. Az-Zahir Ruknuddin Baibars. Dia itu adalah salah satu jenderal terkuat di dunia Islam. Jadi kalau misalkan kita nanya, jenderal di dunia Islam yang paling kuat siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan jenderal yang kuat, bukan jenderal yang hebat. Karena dia latarnya adalah sufi. Jadi bahkan seumur hidup, dia tukang perang, 10 tahun perang, dia ngebunuh cuman sekali. Itu doang gitu. Si Renat itu doang yang dibunuh sama dia. Karena apa? Karena dia tuh takut lihat darah. Salahuddin itu digambarkan di filmnya kurus, emang aslinya kurus dan sakit-sakitan. Dan kalau lihat darah muntah. Karena dia tuh orangnya baik, tulus, apa. Jadi kalau terjadi perang, dia tuh tutup mata, tutup kuping, nggak mau lihat itu gitu. Jadi kenapa dia bisa menang perang kayak gitu? Ya karena tekad yang sangat kuat, dan pada waktu itu karena memang dunia Islam lebih kuat, bahkan selemah-lemahnya dunia Islam tetap lebih kuat daripada dunia Kristen pada waktu itu. Sebenarnya begitu. Nah, yang paling kuat di dunia Islam sebenarnya adalah diantaranya adalah Al-Malik Baibars. Nah, Baibars ini adalah orang yang berhasil menahan laju serangan Mongol bersama bosnya pada waktu itu. Aibak ya, Qutbuddin Aibak pada waktu itu sultannya adalah Qutbuddin Aibak, sedangkan jenderalnya adalah Al-Malik Baibars. Nah, kenapa Baibars bisa seperti itu? Karena Baibars sendiri adalah orang Mongol. Jadi orang Mongol sejak kecil emang hidup sebagai Mongol, ditangkap, dijual sebagai budak karena matanya picak sebelah. Jadi pas dijual sebagai budak tuh gak laku. Nah, pas Salahuddin mau bikin ketentaraan, nyari tentara yang paling kuat, nah cari budak-budak itu. Nah, Baibars pada waktu itu direkrut jadi budak, kemudian dilatih dan akhirnya menjadi pasukan yang kuat, jadi jenderal yang hebat. Ketika terjadi serangan Mongol, terjadilah Mongol lawan Mongol, Mongol Islam ngelawan Mongol yang masih menyembah Tengri gitu, masih menyembah langit. Nah, terjadi perang, Baibars menang karena beberapa masalah internal juga di pasukan Mongol. Baibars menang, Mongol nyerang lagi, kalah lagi. Akhirnya di dunia Islam bisa bertahan, bisa selamat oleh Baibars sejak dari Damaskus sampai ke sebelah baratnya. Sedangkan yang sebelah timurnya udah habis rata, termasuk Baghdad itu sudah habis rata. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa umat Islam hancur gara-gara serangan Mongol, itu kurang tepat. Karena sebuah peradaban itu gak mungkin hancur gara-gara satu kali serangan. Jepang dibom atom. Berapa tahun kemudian? 11 tahun kemudian dia menginvasi Amerika Serikat dengan produk-produknya. Yang Amerika Serikat aja kalah. Dulu Amerika Serikat punya 3 motor. Sekarang yang bertahan hanya Harley Davidson. Karena apa? Karena serangan Honda. Itu Jepang.
Nah, kenapa bisa bertahan seperti itu padahal udah dibom atom? Karena sebuah peradaban itu gak mungkin hancur dari luar gara-gara itu. Baghdad juga sebenarnya gak mungkin bisa hancur gara-gara serangan Mongol. Karena 5 tahun setelah serangan Baghdad, orang Mongolnya masuk Islam semua. Disyiahkan oleh Nasruddin Tusi. Jadi Syiah semua, tapi jadi Muslim pada waktu itu. Nah, jadi Baghdad kenapa gak bangkit lagi? Karena sebelum-sebelumnya memang intelektualnya, jiwanya, apanya sudah dihancurkan, dipindahkan ke Mesir, kemudian di sana berkembang, muncullah Al-Azhar dan sebagainya. Nah, itu menjadi pusat peradaban Islam sampai detik ini. Tetapi peradaban yang dimaksud itu sudah benar-benar tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah, sesudah itu nanti diambil sama Turki, Turki Utsmani. Nah, di sini ada pertentangan, tapi intinya lahirlah pada waktu itu Ottoman Empire atau Turki Utsmani tahun 1400 sekian, saya lupa. Begitulah kurang lebihnya tentang bagaimana Islam itu hancur.